semua memang kita harus berbuat sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalau untuk mengembalikan Ciliwung seperti ke zaman dulu udah nggak mungkin, karena Ciliwung itu udah terjajah habis. Tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan yang ada, merawat yang ada sesuai dengan kapasitas kita. Nggak harus banyak, sedikit kalau kita berbuat, insya Allah. Artinya ada yang bagian mengabadikan melalui karya-karya lukisan, ada yang mengabadikan melalui karya-karya tanaman-tanaman asli. Nah, hal-hal yang demikian tadi, kalau kita bahu-membahu sama kawan, barangkali nanti ada teman-teman di sini yang punya pohon langka, yang udah nggak ada tempat untuk ditanam, sumbangin. Saya pohon buni ya. Pohon buni, pohon apa, sekarang sumbangin. Dulu di sini di pinggir kali Ciliwung itu masya Allah burung paok. Kalau sekarang jadi burung anis, Ustaz. Burung paok jadi anis. Bajing banyak, cekiper di sini banyak, biawak banyak segala macam. Sekarang habitat ini udah nggak ada karena terbunuh. Buah monyet ya. Monyet. Nah hal-hal yang semacam kayak gitu yang dibikin sedih. Kenapa? Banyak yang sudah tergerus yang tanpa kita sadarin kita yang rusak. Memang harus banyak tokoh-tokoh seperti kayak Bang Lantu. Kalau di Pesanggerahan ada siapa ya, Bang Haji Iding? Ya, Herudin. Juga kali Ciliwung. Iya, di sini juga ada banyak komunitas, ada komunitas Ciliwung Tanjungan. Di sini ada yang Gang Bulu, ada lagi Peci, Jawara Peci di sana. Mereka juga bergerak dalam pelestarian alam yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya harus dilihat oleh para pemangku kewilayahan. Jadi istilahnya masyarakat udah mau bergerak ini dukungannya mereka mana? Gitu. Jangan hanya sebatas SK, tapi instruksinya nggak ada. Berarti gini tepat dengan apa yang dicita-citakan orang masyarakat Betawi di Jakarta ini dengan keluarnya Perda nomor 4 2015, kemudian Betawi lalu ada Pergub 11 2017 itu tentang ikon-ikon yang ada. Ini bagaimana bisa menyatukan, ya kan? Menyatukan ormas-ormas atau kelompok-kelompok yang memang concern terhadap kebudayaan. Contoh kayak gini, Pak Anissa, saya mohon maaf. Jakarta ini sebagian besar itu pakai nama pohon. Ya. Daerah Ciputat, pakai nama pohon hutan. Kebayoran, pakai nama pohon bayur. Kemang, pohon kemang. Menteng, Pulau Gebang dari dasar pohon gebang. Nah, itu ada tadinya di sini. Nggak mungkin di sana jadi daerah Kemang kalau nggak ada pohon kemangnya. Nah, generasi yang sekarang ini sudah banyak yang nggak kenal dengan pohon-pohon itu. Termasuk saya. Sampai sekarang belum tahu pohon kemang. Nah, pohon kemang, pohon kosambi, pohon kedaung, Rawa bambu, ya kan? Pohon itu semua. Nah, kebetulan saya ada di sini satu. Ada satu pohon kosambi yang saya sudah sumbangkan sama Bang Lantun. Insya Allah nanti diperbanyak sama Bang Lantun. Amin. Jadi pohon gebang juga alhamdulillah sudah sampai kemarin dari Subang. Nah, kita tanam lagi. Pohon menteng. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Pohon menteng. Pohon menteng. Saya ada pohon menteng. Jadi saya siapkan bibit-bibitnya, tanaman-tanamannya. Tinggal tanam, tinggal lahan. Kan kalau misalnya pemerintah ini cerdas, kenapa sih nggak cari lahan? Jadi ketika kita berbicara dengan anak cucu kita tahu ada pohonnya. pohon gebang. Kalau kita, ya mohon maaf buat saya pribadi, saya udah nggak butuh pohon itu, orang saya udah kenal. Iya. Baru tahu. Tapi yang banyak anak-anak kita, jadi istilahnya kita bikin model begini ini bukan hanya sekedar alamnya jadi hijau, Ya. bukan hanya sekedar jadi teduh, tapi harus memiliki nilai edukasi. Jadi emang itu benar. Artinya menanam pohon itu nggak perlu lihat usia kita. Dulu ada seorang sahabat udah tua betul, lalu dia nanam pohon kelapa. Lalu orang tanya, mau ngapain nanam pohon kelapa? Ente udah tua, kelapa belum nunggu juga ente udah meninggal, udah mati gitu, udah wafat. Lalu orang itu bilang, saya makan buah kelapa itu, saya belum pernah nanam. Saya hanya makan, yang nanam orang tua saya. Bagaimana kalau sekarang saya yang nanam, nanti yang makan anak cucu saya. Jadi nggak perlu harus yang kita tanam, kita yang metik.
Tapi ketika kita tanam, maka itu akan bermanfaat buat generasi kita pasti. Iya, intinya kan Itu mungkin yang disebut dengan bagaimana kita melakukan sebuah sejarah, sepak terjang dalam hidup ini sejarah. Ya kan? Inamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap manusia ini adalah pelaku sejarah, pembuat sejarah. Bukan nonton sejarah, bukan baca sejarah atau meneliti sejarah, tapi dia pelaku sejarah. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadikanlah sejarah hidup kita ini yang baik, biar bisa dicontoh, dikenang, ditiru dan oleh generasi yang akan datang. Ya itulah jadi Ustaz, keprihatinan saya sejak bertahun-tahun dulu kenapa saya hunting tanaman-tanaman langka itu seperti itu. Saya berburu tanaman-tanaman yang kata orang-orang bilang, ngapain sih lu nyari pohonan gituan, nggak ada manfaatnya buat lu. Kita nggak berpikir kita, karena jelas kalau kita tanam sekarang kemungkinan besar kita nggak menikmati hasilnya, tapi ada nilai pendidikan, nilai pengetahuan bagi anak-anak kita Dan bermanfaat, dan bermanfaat insya Allah. buat generasi datang. Nah, sini juga Ustadz ada juga peranannya. Nah, Ciliwung yang sekarang nih modelnya kayak gini dilukis. Mungkin tahun depan lagi ada perubahan, dia lukis lagi. Sehingganya apa? Runtunan sejarahnya jelas. Betul. Nah, dokumentasi yang real semacam ini yang langka. Ya. Jadi kan kita kadang-kadang gini, kita ngelihat foto zaman dulu di Jakarta masih banyak demo, kita demen banget. Begitu kita ngelihat mobil Mercy pada perseliweran, kita nggak demen, nggak kurang tertarik, karena nggak langka. Tapi kita lihat perjalanan kota Jakarta dari dulu, condet dari dulu, ya, yang namanya rawa kodok sekarang jadi rawa elok. Itu dulu rimbunnya bukan main. Sekarang dinamain nama elok tapi udah nggak elok. Banyak sekarang pakai menggunakan nama hijau tapi sebenarnya udah nggak hijau. Jadi kebohongan-kebohongan publik itu udah terjadi di mana-mana. Nah, hal-hal yang semacam itu, kalau menurut saya sangat terkesan tuh. Makanya kemarin saya sempetin hadir, lagi meriang-meriang saya hadir tuh pada waktu acara di sini dikumpulin sama Bang Latur sama Bang Ustadz Maulana nih. Peradaban Ciliwung, ya subhanallah ya kan. Karena apa? Di Ciliwung ini kebetulan saya ada satu batu kapak dari zaman Neolitikum. Waduh. Dan itu sudah berumur dari tahun 1500 sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Artinya di Ciliwung ini udah ada orangnya dari zaman dulu. Gitu. Jadi intinya adalah kalau dibilang Ciliwung ini adalah sungai purba, benar. Dan suburnya luar biasa. Ya. Karena memang Artinya menghidupkan masyarakat sesungguhnya. Jadi kalau Jakarta ini terbentuk dari sedimentasi lumpur-lumpur vulkanik dari gunung sana. Makanya tingkat kesuburannya itu adalah termasuk yang tersubur di dunia. ya sih Sebenarnya kalau kita potensi bilang alam yang mesti kita syukuri. iya. Nah, kayak dulu nih kita pun kopi pinggir kali Ciliwung. Saya masih ingat banget ngkong saya dulu masih tinggal di kecil yang kecil. Itu di depan rumahnya itu di pinggir kali itu pun kopi. Pun kopi itu Ustaz. Nah begitu luwak udah pada makanin kopi, dilihat kotoran udah ada, wah luwak udah pada makanin kopi. Bawa bakul tong, panen kopi. Orang zaman sekarang salah kaprah. Kopi tai luwak. Padahal bukan kopi tai luwak, tapi luwak yang sudah makan kopi, kopi itu dibuang sebagai kotoran. Nah kotorannya itu dijadikan sebagai kode alam bahwasanya kopi itu udah layak dipanen. Sekarang kotorannya dimakan. Kotorannya dimakan. Nah kan lucu namanya, terbalik-terbalik nih otak kita nih. Segala kotoran luwak kita bikinin kopi, mahal lagi. Jadi kebodohan-kebodohan yang semacam itu yang harus kita antisipasi. Jadi makanya saya kemarin ini bicara, teman-teman, saya punya impian pengen nanam kopi lagi, kata Bang Lantur. Bukan impian lagi katanya, nanti insya Allah udah kita tanam. Bang Lantur kebetulan udah lebih dulu dari saya, jadi dia udah menghubungin para pihak terkait yang insya Allah nanti akan menyediakan sekian ribu batang pohon kopi yang insya Allah juga akan kita tanam secara sporadis di bantaran Sungai Ciliwung. Alhamdulillah, itu memang itu penting.
Gitu. Jadi memang itulah cita-cita, bukan bertamani Bukan. ya. Nah, saya ingat betul apa yang Sayyidina Utsman Utsman radhiyallahu an itu dia pernah mengatakan kepada pada para sahabat, salasun la yudrikus salasa. Ada 3 hal yang tidak mungkin tercapai dari 3 hal tersebut. Apa yang pertama? Al-ghina bil muna. Pengen kaya tapi ngelamun aja. Nggak kayak kita man-manamin munin muna alai. Kita mau berfantasi, kita mau berimajinasi, kita mau berpikir, tapi kita mau ngerjakan. Tapi al-ghina bil muna. Dia pengen kaya tapi ngelamun, nggak bisa itu. Lalu yang kedua, as-sihah bil adwiyah. Orang pengen sehat tapi minum obat dulu, itu nggak bisa. Lalu yang ketiga adalah as-sabab bil khatab. Dia pengen muda tapi disemir rambutnya, tapi tetap akan kelihatan tua. Itu yang disebut dengan salasun la yudrikus salasa. Mungkin itulah yang menjadi sebuah kesimpulan kita di tahun baru Hijriah 1442 Hijriah ini. Kami bersama beberapa komunitas yang ada di Condet ini ingin maju ke depan dan memberikan kontribusi yang terbaik buat masyarakat kita. Dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa memberikan nuansa inovatif, terutama buat kader-kader kita di bawah generasi kita yang juga harus merasakan keenakan hidup di alam yang Allah berikan dengan luar biasa ini, ya, dengan menambah kenikmatan yang itu. Mungkin itu Pak Kiai. Terima kasih banyak, Masya Allah. Banyak ilmu kita ini.